Dan berperan dalam pengrusakan sebuah gitar dan juga pengrusakan mobil R3. Merusak simbol kekristenan. Ya kan? Diturunkan dengan sengaja naik di lantai 2. Kami orang kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil. Diduga intoleran. Sehingga saya merasa bahwa pasal-pasal yang dibuat tidaklah pantas, hanya pasal pengrusakan. Memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada bukannya menahan para tersangka, Kementerian HAM malah menjamin penangguhan 7 orang pelaku yang HAM mau jadi penjamin 7 tersangka persekusi pembubaran ibadah retret di Cidahu, Sukabumi. Maksudnya apa? Udah gila apa ya? Pak KDM, kalau bikin statement jangan kayak gitu. Masyarakat Cicurug, Sukabumi, Cidahu itu toleransinya tinggi dengan ini agama-agama yang lain. Permasalahannya kalau itu udah 5 kali disuratin oleh warga, dan itu juga tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Jangan lihat sisi yang lainnya. Contoh Cicurug, aman itu gereja, sampai sekarang nggak ada yang ngelakuin perusakan, pelanggaran juga. Terus baru-baru ini di desa Papisangan, ada gereja baru bangun di situ juga nggak jadi permasalahan. Cuman permasalahannya ini pihak pendatang, pihak Jakarta itu terlalu sombong dengan masyarakat sekitar, sehingga tidak mengindahkan himbauan-himbauan yang ada. Makanya terjadi permasalahan ini. Jangan lihat sisi masyarakatnya arogan, nggak toleran terhadap agama lain. Bukan permasalahan itu. Tolonglah diralat permasalahan ini. Jangan sampai warga masyarakat Cicurug, Cidahu, Sukabumi khususnya anti dengan toleransi agama. Mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan untuk berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restorasi justice, dilakukan upaya mediasi, dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para 7 tersangka kita lakukan penangguhan penahanan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi. Tunggu dulu ya kan, agak lain memang pemerintah Indonesia sekarang ini. Halo Kemenkumham ya. Heran. Oh berarti keanarkisan yang terjadi kemarin di Cidahu itu bukan kejahatan? Apakah itu kebaikan? Ya? Halo Kemenkumham. Halo Kemenkumham. Gila sih, gak habis pikir. Kemenham mau jadi penjamin 7 tersangka persekusi pembubaran ibadah retret di Cidahu, Sukabumi. Maksudnya apa? Udah gila apa ya? Tersangka malah dibela. Bukan anak-anak yang jadi korban, yang sudah ngalami trauma, ketakutan gara-gara peristiwa itu. Parah. Gua aja sebagai muslim malu dengan kelakuan norak ndeso para perusuh itu. Udah jelas-jelas kita ini negara demokrasi, agamanya banyak, budayanya banyak, bukannya toleransinya ditingkatkan, malah ada sikap kampungan seperti ini yang malu-maluin. Dan didukung lagi sama Kemenham dengan mau jadi penjamin. Pak Presiden, tolong ini ditindak, ini Kemenham maksudnya apa? Sekali lagi, yang dibela itu tersangka persekusi, bukan korban si anak-anak di retret itu yang sudah jelas-jelas ngalamin trauma karena kejadian itu. Mikir gak sih otaknya itu? Wah, parah. Ya sudah guys, saya Joel Kriwil. Salam damai, salam tata.
No, 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 no. Polda Jabar menyampaikan press release perkembangan kasus pengerusakan 170 di Desa Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Pada hari ini Polres Sukabumi telah menetapkan dengan sprint Han 129 bahwa penambahan tersangka ada satu lagi yang telah ditetapkan, yaitu saudara YY, ya. Saudara YY dengan usia 50 tahun, alamatnya Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang bersangkutan berperan dalam pengerusakan sebuah gitar dan juga pengerusakan mobil R3 yang terparkir di halaman, ya, rumah singgah dari anak pemilik daripada Ibu Maria, ya. Kemudian yang bersangkutan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, terbukti melakukan pengerusakan tersebut dan ditetapkan sprint Han pada hari ini. Dan kemudian pasal yang dikenakan yaitu sama dengan yang lainnya, itu 170 dengan pengerusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP. Tegakkan hukum secara adil. Kami orang kecil juga berhak berbahagia. Kami juga orang kecil, sekalipun kami kaum minoritas, tapi kami berhak bahagia di atas negeri kami sendiri. Kami punya pilihan. Tidak perlu kami bertemu bertuhan, kami harus minta surat izin. Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Ada gambarnya ini. Dan ada saya baca ini, penangguhan penahanan, penguatan bersama seluruh unsur Forkompimda Kabupaten Sukabumi dan tokoh lintas agama di Pendopo Sukabumi, Kamis 3 bulan 7 2025. Hal tersebut menyikapi kejadian pembubaran retreat siswa Kristen di Cibahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kemenham mengusulkan adanya penangguhan penahanan terhadap 7 tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Kemenham menjadi penjaminnya. Hal ini disampaikan oleh Staf Sus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dalam konferensi pers di Pendopo Sukabumi, Jawa Barat. Tribunnews.com. Tidak saya halang-halangi dan tidak boleh ditunda sebuah perdamaian. Perdamaian abadi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah teks Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam sebuah adanya gerakan yang tidak kunjung selesai, gerakan yang diduga intoleran, sehingga saya merasa bahwa pasal-pasal yang dibuat tidaklah pantas hanya pasal pengerusakan, hanya delik aduan. Di situ diduga ada penistaan agama, karena jelas-jelas di video yang tadi saya dengar diputar oleh asisten saya, ada sekelompok orang rame-rame naik ke atas, diambilnya salib, dipatahkan, diinjak-injak. Diduga pasal penistaan agama masuk. Yang keberatan bukan hanya yang punya tempat, tapi umat Kristiani secara seluruh dunia, terutama Indonesia. Keberatan bukan berarti kita tidak menerima anjuran perdamaian. Tapi Kemenham, hari ini saya tetap mengatakan, Kementerian Hak Asasi Manusia dalam sebuah judul berita, Kemenham usulkan penangguhan penahanan tersangka perusakan rumah retreat di Sukabumi. Adendumnya harus ada. Ya, adendum itu adalah sebuah kesepakatan yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan yang punya wibawa dalam sebuah satuan dari apa yang disepakati di awal. Itu maksudnya. Jadi saya tetap mengimbau kepada Indonesia, intoleran harus diusir dari Indonesia ini.
advokat Indonesia intoleran harus diusir dari Indonesia ini. Advokat sudah banyak menangani perkara-perkara, tetapi terkait dengan perkara intoleran, belum sangat banyak advokat menanganinya. Karena selalu terkait intoleran, sangat jarang itu lanjut ke pengadilan di kalangan agama tertentu. Saya tidak sebutkan agama apa ya, agama tertentu. Tapi untuk yang agama Kristen, nih, Ferdinand Huta Hayan, lanjut, silakan, biar dia punya efek jerah, ya. Untuk Ahok Cahaya Purnama, gubernur, pekerjaannya, lanjut, silakan dilanjutkan, biar ada efek jerah. Kita nggak ada membela-bela KC secara sadar meyakinkan, kata majelis hakim. Lanjut, biarkan, biar ada efek jerah. Tapi yang berkeadilan lah Indonesia ini. Saya menyampaikannya sebagai seorang ketua umum dari relawan pengawal Merah Putih. Mari sama-sama kita melihat bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara hukum. Hukum sebagai panglima, hukum sebagai panglima, hukum yang berdaulat, hukum yang berkuasa. Tidak ada boleh orang timbang pilih dalam melihat perkara hukum terkait dengan diduga adanya penistaan agama. Ingin saya bertanya kepada Bapak Menteri HAM, Bro Natelius Pigai, karena beliau mantan aktivis ya. Apakah benar Bapak menyetujui, artinya yang menjadi penjamin, ini kan ada judul berita begitu, adalah institusi Kementerian HAM, atau tindakan pribadi si Thomas Warta menjadi penjamin? Kalaupun ini tindakan pribadi, beda diri pribadi, dia harusnya tidak membawa-bawa jabatan sebagai staf khusus Kementerian HAM. Maka pertanyaannya, Pak Natelius Pigai, Menteri HAM yang saya sayangi, apakah tindakan staf khusus Bapak menjadi penjamin penangguhan penahanan atas pengetahuan dan persetujuan Bapak sebagai Menteri HAM? Kenapa ini dipertanyakan? Karena sepengetahuan saya, tugas dari staf khusus menteri apapun adalah memberi pertimbangan, memberi masukan kepada menteri terkait bidang yang diberikan, atau menerima penugasan-penugasan khusus dari menteri. Itu pertanyaan saya, kok nggak percaya Pak Natelius Pigai itu ya, secara institusi sebagai menteri memberi jaminan penangguhan penahanan. Pertanyaan lebih lanjut, karena Kementerian HAM ini di bawah Kemenko ya, apakah Pak Yusril Ija Mahendra tahu soal ini? Apakah ketua umum saya yang kebetulan Wamenko, Profesor Dr. Otto Hasibuan, tahu soal ini? Itu pertanyaan. Yuk, supaya nggak jadi blunder di belakang. Saya tidak mau masuk membahas alasan mispersepsi, ada pertemuan dengan para tersangka dan keluarga yang mengharu biru. Ada, saya lihat di beberapa catatan gitu ya, di antara pelaku itu ada yang istrinya sedang hamil. So what gitu loh. Kalaupun ada di antara tersangka itu yang anak-anak, bahkan Indonesia mengenal sistem peradilan pidana anak. Saya tidak mengerti apa alasan politis, strategis, atau alasan personal sekalipun Pak Thomas Warta ini mengajukan penangguhan penahanan. Tapi ini mengagetkan, apalagi membawa-bawa institusi negara, Kemenham. Bukankah isu intoleransi itu bagian dari isu asasi manusia yang menjadi PR Kementerian HAM? Itu ya. Sekali lagi, ini jangan jadi presiden. Kalau katanya alasannya karena kemanusiaan, oke. Apakah pelaku kejahatan yang lain itu tidak punya sisi kemanusiaan? Seringkali orang mencuri karena dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Seringkali orang melakukan perampokan karena butuh uang, istrinya hamil juga. Atau bahkan
Pak Stafsus, anak-anak yang melakukan terlibat dalam sebuah kejahatan pun tetap diproses. Apa itu? Dengan sistem peradilan pidana anak dengan beberapa pengecualian. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itulah dia, saudara, kemarahan dari para netizen tentang apa yang terjadi. Bagaimana 7 pelaku ditangkoi usai merusak tempat ibadah kekristenan yang ada di Sukabumi. Dan hal itu membuat para netizen marah. Ditambah lagi Kemenham yang berpihak seolah-olah membela pelaku, yaitu kaum-kaum intoleran ini. Seharusnya sebagai Kemenham bukan malah membela pelaku intoleran, tetapi justru menolong korban, bahkan memberikan peringatan penting agar warganya yang lain jangan melakukan hal yang sama di Indonesia. Karena Indonesia tidak butuh orang-orang seperti itu. Dan Indonesia butuh yang namanya persatuan, butuh yang namanya kedamaian. Apapun agama, suku, ras kita, kita harus ingat, kita satu bangsa dan kita satu tanah air. Kitalah bangsa Indonesia, kitalah saudara sebangsa. Itu harus kita ingat. Jadi jangan sampai kita diprovokator oleh oknum-oknum intoleran ini. Jangan sampai penyakit ini menular di mana-mana, sehingga itu bisa merusak kota kita, bahkan bisa merusak bangsa kita. Orang-orang seperti ini jangan sampai kita biarkan menulari masyarakat yang lain. Untuk itu, kalau kita pemerintah tidak mau kaum intoleran ini menulari warga-warga lainnya, maka pemerintah harus tegas menangkap para pelaku, sehingga ini boleh menjadi efek cerah bagi yang lain agar tidak muncul lagi di kemudian hari pelaku intoleran yang begitu kecil. Kiranya video ini memberikan informasi penting sekaligus juga pelajaran penting bagi kita. Salam.